semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada dan menonton video ini, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Wahyu Iksandi. Saya salah satu mahasiswa Universitas Anikom Yogyakarta di program studi Sistem Informasi dengan NIM 1812077. Asal saya dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas. Usia saya sekarang 20 tahun. Saya sekarang sebagai leader atau diamanahkan sebagai ketua di salah satu organisasi di bawah naungan lembaga program studi, yaitu adalah Forum Asisten. Forum Asisten sendiri, sedikit gambarannya, adalah sebuah wadah bagi asisten praktikum atau biasa disebut organisasi asisten praktikum yang tugasnya di bawah naungan dari program studi yang fungsinya mengelola dan sebagai tempat mencari resource bagi asisten praktikum sendiri. Untuk alamatnya, alamat kantornya ada di Universitas Anikom Yogyakarta, tepatnya ada di basement 4 di sebelah jalan atau jaringan. Jadi Forum Asisten sendiri ini merupakan sebuah organisasi binaan lembaga yang fungsinya adalah memanajemen atau mencari resource bagi teman-teman asisten. Ada beberapa visi dan misi dari Forum Asisten. Untuk visinya yaitu adalah menanamkan jiwa karakter profesional pada jiwa asisten praktikum. Jadi di Forum Asisten sendiri itu ada yang namanya slogan adalah profesional. Jadi ada yang namanya salam profesional. Jadi profesional yang kita harapkan di sini adalah yang pertama itu adalah menggambarkan bagi teman-teman mahasiswa yang kita asisteni atau yang kita ajari dengan cara berpenampilan yang profesional sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu memakai kemeja, menggunakan dasi, dan menggunakan sepatu pantofel. Yang kita harapkan pada saat teman-teman dari asisten praktikum ini menanamkan jiwa karakter profesional dari penampilan, itu akan membawa jiwa dari dalamnya, yaitu bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bertindak, dan sebagainya yang mengutamakan profesionalitas mereka. Untuk visi misi, untuk misinya sendiri, yang pertama dari Forum Asisten itu adalah resource. Jadi kita Forum Asisten itu ada di bawah naungan 16 prodi yang ada di Universitas Anikom Yogyakarta, yang fungsinya adalah yang pertama adalah mencari resource. Resource-nya di sini menyediakan asisten praktikum sendiri yang diminta oleh program studi pada mata kuliah praktikum. Kemudian yang kedua adalah regulasi. Misi ini berkaitan dengan bagaimana kita mensosialisasikan semua regulasi yang ada di Forum Asisten, baik itu dari peraturan, baik itu dari prosedur, dan baik itu mungkin dari absensi dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, misi dari kita adalah mendevelopment asisten praktikum. Jadi yang kita harapkan sama-sama, asisten praktikum ini mampu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Misalkan contohnya asisten multimedia, berarti teman-teman dari asisten multimedia ini paham mengenai apa itu multimedia. Misi yang keempat, kita memberikan feedback. Feedback ini berupa peng-HR-an atau biasa disebut adalah gaji pada teman-teman asisten praktikum. Kemudian ada yang namanya sertifikat, itu sebagai nilai feedback tambahan, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan dari kita, salah satunya adalah seminar, dan juga ada yang namanya LSP atau sertifikasi profesi. Kita memberikan itu sebagai nilai feedback kepada teman-teman asisten praktikum dan sebuah kebanggaan apabila teman-teman mahasiswa menjadi asisten praktikum.
misi yang terakhir atau yang kelima, kita sesuai dengan visi, yaitu menciptakan karakter profesional. Kita memiliki slogan yaitu menjadikan asisten praktikum yang aktif, solutif, dan inovatif. Terutama pada masa pandemi sekarang, yang kita harapkan dari teman-teman asisten praktikum itu memberikan inovasi yang lebih dalam hal praktikum, misalkan dalam memberi tutorial dalam bentuk video atau dalam bentuk pendampingan dan yang lain-lainnya. Jadi yang kita harapkan nilai-nilai dari profesional itu tetap tertanamkan walaupun dalam keadaan kondisi pandemi sekarang ini. Kemudian ada beberapa strategi yang saya tanamkan dalam saya memimpin sebuah organisasi di forum asisten. Yang pertama adalah membuka seluas-luasnya pendapat dari teman-teman. Jadi dalam pertama kali saya memimpin, saya membuka apa aja ide-ide yang teman-teman harapkan ketika saya menjadi seorang pemimpin. Dalam artian, kita seorang menjadi pemimpin adalah menerima semua masukan yang ada pada seluruh anggota kita. Baik itu berupa saran, baik itu berupa kritikan, atau mungkin berupa perbaikan yang sama-sama kita harapkan. Yang pada akhirnya dari kritik dan saran tersebut kita bisa evaluasi diri untuk menjadikan organisasi ke depan ataupun langkah ke depan dalam kita mengambil tindakan itu lebih. Proses memimpin pada saat pertama kali ataupun mungkin yang saya lakukan adalah membangun komunikasi yang baik kepada teman-teman di setiap anggota. Yang kita harapkan dari komunikasi ini tidak terjadinya antara miscommunication antara satu tim. Jadi sesuai dengan yang kita harapkan atau juga visi misi yang kita harapkan dengan adanya komunikasi ini bisa terbangun. Yang kedua, kita selalu memberikan kritik dan saran ataupun juga masukan pada teman-teman, baik itu saya selaku leadership ataupun juga mungkin anggota saya sesuai dengan job desk masing-masing. Yang kita harapkan juga dari masukan ataupun juga kritikan ini bisa sama-sama kita evaluasi bareng-bareng. Yang kemudian saya menanamkan kepada diri saya bahwasannya organisasi ini adalah tempat belajar saya. Jadi setiap kesalahan atau setiap prestasi, setiap mungkin tindakan yang saya lakukan itu semena-mena karena saya belajar. Jadi dari moto itu kita tidak takut untuk memulai dari kesalahan ataupun juga tidak takut untuk memulai sebuah. Nah, bagaimana cara menjelaskan kepada pengikut ataupun juga kepada anggota? Pertama kali saya menjadi seorang pemimpin, karena tadi di moto saya adalah belajar, jadi yang kita harapkan kepada teman-teman juga sama-sama belajar untuk menghadapi suatu masalah ataupun juga belajar dalam mengambil suatu tindakan. Untuk menjelaskan kepada teman-teman, pada saat di awal kita membagi sebuah tim. Tim itu sesuai dengan visi misi. Jadi setiap ada event kita selalu merestafel teman-teman semuanya agar semua teman-teman itu bisa merasakan posisinya di manapun berada, agar nanti bisa mengevaluasi diri. Nah, untuk menjelaskannya, kita membagi semua tim atau juga sesuai dengan job desk yang dengan kadar ataupun dengan tupoksinya masing-masing. Ada bagian sekretaris, ada bagian olah data, ada bagian desain grafis, ada bagian IT support. Jadi untuk menjelaskannya, pertama kali kita menjelaskan terlebih dahulu visi misinya. Kemudian dari visi misinya kita menjabarkan apa tugas-tugas ataupun juga yang mereka lakukan di masing-masing divisi itu, agar nantinya visi misi itu bisa tercapai. Kemudian untuk menjelaskannya lagi, kita selalu memberikan quote atau memberikan istilahnya adalah masukan kepada teman-teman. Jadi karena yang saya pimpin ataupun juga teman-teman ini adalah tipenya adalah demokrasi, jadi semuanya adalah terbuka.
terbuka. Jadi apapun yang mereka kerjakan selalu sampaikan, apapun yang mereka kerjakan selalu ditampilkan, sehingga itu bisa menjadi bahan bagi evaluasi tim kita ataupun juga bagi mereka sendiri sebagai pengelola tugasnya. Nah, di sana sering terjadi antara miskomunikasi. Miskomunikasi di sini lebih kepada jumlah absensinya. Nah, saya selalu memberikan evaluasi ataupun juga evaluasi ini datang dari seluruh teman-teman tim. Nah, dari evaluasi itu kita tentunya ada tujuannya sendiri untuk sebagai perbaikan. Apa yang mereka kerjakan sekarang dan itu bisa menjadi bahan evaluasi nanti. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama tadi adalah komunikasi. Komunikasi ini sangat baik, terutama baik antar satu divisi, agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, yang kedua, baik itu masalah terjadi dari internal maupun eksternal, kita selalu melakukan musyawarah. Musyawarah di sini kita bertujuan untuk menentukan solusi mana ataupun problematika mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Yang nantinya kita dapat solusi untuk mengambil tindakan yang tepat itu di mana. Jadi problem solving yang kita lakukan ataupun juga solusi yang kita beri tawarkan itu bukan semata-mata dari leadernya, tapi dari keputusan kita bersama. Langkah dari organisasi kita atau di forum asisten dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama karena problematika kita itu kurang dari segi resource-nya, mungkin karena pandeminya sekarang, jadi kita lebih mengedepankan agenda-agenda yang mana itu bisa menambah value dari teman-teman asisten itu. Misalkan mengundang dari pemimpin atau mengundang dari programmer yang handal atau mungkin desainer yang itu bisa menambah value dari teman-teman asisten masing. Kemudian dalam hal langkah konkret kita dalam menghadapi pandemi sekarang, karena kebanyakan mahasiswa atau kebanyakan dari teman-teman asisten praktikum itu cenderung lebih sering berkomunikasi menggunakan media sosial. Jadi kita lebih mengedepankan bagaimana branding itu menggunakan media sosial, seperti misalkan di Instagram dengan membentuk podcast kecil yang mana itu bisa menambah value dari teman-teman yang mendengarkan. Kemudian untuk secara tim sendiri kita selalu mengadakan yang namanya ya ngobrol-ngobrol kecil bareng teman-teman pengurus maupun bareng teman-teman yang anggota yang ada di forum asisten itu sendiri, yang gunanya itu bisa menambah nilai kekeluargaan bagi kita semuanya, bisa menjadi teman curhat juga tanpa menghilangkan esensi dalam berdiskusi. Kemudian kita juga selalu memberikan apresiasi juga, seperti misalkan ada yang ulang tahun dengan memberikan gift, yang mana itu bisa menambah nilai dari kekeluargaan di forum asisten. Gaya kepemimpinan yang saya lakukan, saya lebih cenderung demokratis, karena saya lebih mengutamakan musyawarah kepada teman-teman dan juga lebih mengutamakan kesimpulan ataupun juga mufakat dari hasil musyawarah tersebut. Dan nantinya dari kesimpulan ataupun juga kesalahan yang kita ambil dalam mengambil tindakan itu bukan semata-mata karena kesalahan saya pribadi, namun kesalahan kita bareng-bareng. Dan prestasi yang kita dapatkan dalam menentukan solusi itu bukan semata-mata karena saya sebagai leader, melainkan karena kerja tim kita bareng-bareng. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat buat teman-teman semuanya. Jadilah pemimpin yang sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.